Shalom, salam gereja kepenuhan Kristus. Siang hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dilanjutkan masih di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kita udah sampai di ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Saudara, waktu kita bicara tentang kehidupan kekristenan kita sebagai orang percaya, semua itu selalu dimulai di awal, saudara. Langkah awal lah yang menentukan, langkah awal lah yang menjadi segala-galanya. Disitulah terjadi perubahan hidup, disitulah semua yang Allah punya diberikan kepada kita. Di pertama kali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu langkah awal pertemuan kita dengan Injil atau dengan Sang Juru Selamat. Disitulah segala-galanya terjadi. Disitulah Ia memberikan semuanya kepada kita. Dan kita sudah belajar bahwa di sana kita diubah menjadi ciptaan baru, di sana kita menjadi anak-anak Allah, di sana kita diberikan kekudusannya, bahkan hidupnya menjadi hidup kita. Nah, karena itu saudara, pada saat itu juga ayat ini berkata, berita yang dari mulanya itu ternyata juga bicara tentang bahwa kita harus saling mengasihi. Kenapa saudara? Karena kalau kita sudah menerima kasih Tuhan yang begitu besar, itu mustahil untuk kita tidak mengalirkan kasih itu. Ibaratnya saudara membawa sebuah gelas di bawah air terjun yang besar, itu saudara nggak akan mungkin air terjun itu, air yang mengalir deras itu, saudara bisa tampung dengan gelas kecil saudara, atau ember sekalipun, karena itu pasti akan meluap-luap keluar. Nah demikianlah saudara, ketika engkau berjumpa dengan Sang Kasih itu, maka Dia memenuhi engkau dengan kasih-Nya yang begitu tinggi, dalam, panjang, lebar, luasnya kasih Tuhan itu, sehingga itu akan meluap-luap dari hidupmu. Engkau tanpa sadar, engkau akan digerakkan otomatis. Dulunya engkau orang yang suka membenci, akan semakin susah membenci dan gak bisa lagi membenci, karena engkau akan begitu mudahnya mengampuni orang-orang yang melukai engkau, membenci engkau. Inilah berita yang dari mula saudara, bahwa kita sudah dicintai Tuhan dengan nyawanya, dikasihi Tuhan dengan sepenuhnya tanpa syarat. Tentunya itu akan membuat kita mengalirkan kasih agape itu, kasih Allah itu keluar bagi orang lain. Jadi bukan kekuatan kita, tapi karena kelimpahan kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup kita, itu akan membuat orang-orang di sekeliling kita pun merasakan dan mengalami akibatnya. Karena itu memang mau gak mau kita harus datang dulu sama Sang kasih karunia itu. Kita harus menerima terlebih dahulu kasih Tuhan itu, barulah kita mampu mengalirkannya bagi orang lain. Kemudian ayat 12 berkata, bukan seperti Kain. Nah, dikasih contoh tentang Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Jadi jelas Kain ini gak pernah lahir baru, langsung bilang berasal dari si jahat. Kita dulu sama dengan Kain, tapi puji Tuhan kita berjumpa dengan Yesus, maka kita sekarang disebut berasal dari Allah. Kita lahir dari Allah. Lalu kemudian dikatakan, dan apakah sebabnya ia membunuh adiknya? Sebab segala perbuatan Kain jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah adiknya saudara beda, dia berasal dari orang benar, sedangkan Kain dari si jahat. Jadi saudara, sama-sama keduanya ini adalah anak Adam. Adam yang kalau kita lihat dia sudah percaya, karena waktu diinjilin di Taman Eden dia percaya. Disitulah dia ceritakan kepada Kain dan Habel. Namun hanya Habel yang meresponi, dia mempersembahkan korban binatang sebagai persembahan kepada Tuhan. Kain dia hanya memakai tumbuh-tumbuhan. Padahal pasti kita bisa mendapatkan keterangan kenapa Kain menyerahkan memakai tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran sebagai persembahan, dan Habel memakai binatang untuk disembelih, dikorbankan kepada Tuhan. Pasti karena Adam dan Hawa menceritakan peristiwa Injil yang ada di Taman Eden ketika Allah mengorbankan satu korban binatang untuk mengambil kulitnya dan menutup Adam dan Hawa dari ketelanjangan mereka. Nah ini bicara tentang Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang menutup, yang menghapus,
yang menyelamatkan kita dari kutuk dosa. Nah kemudian saudara, ayat 13 berkata, janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Jadi seperti Kain dan Habel. Kain itu benci kepada Habel karena memang mereka dari si jahat. Iblis itu selalu membenci orang-orang benarnya Allah. Nah demikianlah saudara, dunia ini dikuasai oleh si jahat, dan orang-orang yang belum lahir baru pasti membenci kita, anak-anak Tuhan. Jadi nggak usah heran kalau mereka ngata-ngatain kita kafir, mereka ngata-ngatain kita, nggak usah kaget saudara. Dan kita ya santai kayak di pantai aja. Dalam arti itu ya sudahlah, kita memang sudah tahu mereka memang begitu. Kalau kita ya sudah mengampuni, mengasihi. Ya kalau memang kita di negara hukum, ya kan toh ada hukum yang mengatur semuanya, ada pihak yang berwajib yang bisa menghandle-nya. Tapi bagian kita hanyalah apa? Kita mempresentasikan kita sebagai surat yang terbuka. Mereka bisa melihat Kristus di dalam kita. Jadi harusnya kita nggak seperti mereka. Kita nggak melakukan apa yang mereka lakukan karena kita jadi kepancing dan mirip jadi sama mereka. Harusnya nggak. Ada perbedaan antara Kain dan Habel, antara keturunan yang benar dan keturunan dari si jahat. Karena itu saudara, kita nggak usah heran. Dalam arti kita nggak usah panik, nggak usah stres, nggak usah. Kita udah tahu lah, kalau Tuhan izinkan kita dianiaya karena kebenaran, itu kehormatan, itu kemuliaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, yang pasti Tuhan tahu kita mampu menanggungnya. Dan di situ Tuhan akan melakukan pembelaannya, menyatakan kemuliaannya, sehingga kita percaya dari situ mungkin dia bertobat. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat penderitaan atau penganiayaan yang harus kita lewati sebagai martir, sebagai orang-orang yang diberi kehormatan untuk teraniaya oleh karena kebenaran. Kemudian ayat yang ke-14 berkata, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Jadi saudara, kenapa kita mampu mengasihi saudara kita? Karena kita sudah pindah. Kita bukan lagi keturunan Kain yang tadi, seperti kita orang berdosa, tapi kita sudah menjadi orang benar. Kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Makanya kita mampu mengalirkan kehidupan atau kasih itu. Jadi saudara, jelas sekali bahwa hanya karena kita sudah pindah, nah itulah yang mampu membuat kita melakukan kebenaran. Jadi kebenaran yang kita lakukan itu adalah tanda bahwa kita memang orang yang sudah pindah. Perbuatan kita itu hanya sign, itu hanya tanda. Itu seperti kenapa anjing menggonggong, bukan karena dia menggonggong supaya jadi anjing, karena dia memang anjing makanya menggonggong. Demikianlah kita saudara, kalau kita sudah ada di dalam hidup, di dalam terang, kita nggak mungkin bergaya hidup gelap. Kita nggak mungkin malah jadi kayak si jahat, si iblis. Kita pasti, kalau benar kita sudah pindah ke dalam terang, kita pasti bisa mengasihi saudara-saudara kita. Kita bisa mengasihi orang lain. Kemudian dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Nah, jadi kalau kita masih terus benci orang, kita nggak bisa mengasihi saudara kita, orang lain di sekeliling kita, jangan-jangan kita masih di dalam maut. Jadi bukan karena kita tidak mengasihi, kita pindah ke dalam maut. Bukan. Memang kalau dia nggak bisa mengasihi, dia nggak mampu mengasihi, ya itu wajar, karena dia memang orang maut, orang dalam kegelapan. Jangan dipaksa. Memang udah aslinya serigala, ya dia akan serigala kelakuannya. Nah jadi gitu saudara. Jadi bukan perbuatan kita yang memindahkan kita ke dalam hidup atau ke dalam gelap, tapi karena kita sudah pindah ke dalam hidup, maka kita mampu mengekspresikan kasih kepada sesama kita. Dan ayat yang terakhir perenungan kita hari ini dikatakan ayat yang ke-15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Nah identitas saudara langsung dikasih kata pembunuh. Jadi dia memang pembunuh, dan bukan hanya membunuh orang dalam arti fisiknya dibunuh, tapi benci pun itu sebenarnya sudah pembunuh. Nah jadi kalau kita anak Tuhan nggak mungkin mau benci orang. Kita nggak mungkin bergaya hidup benci, karena kita ini bukan pembunuh, kita ini orang benar. Lalu kemudian dikatakan, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi kalau memang ada kehidupan kekal di dalam kita, kita sudah dipindahkan dalam hidup, dalam surga, di dalam kerajaan terang, pasti kita nggak mungkin tetap membenci orang. Kita nggak mungkin menjadi seorang pembunuh.
Nggak ada pembunuh di dalam kerajaan surga, nggak ada. Yang ada kita adalah anak-anak Allah, orang terang. Dan memang nggak bisa, saudara, kalau kita sudah ada di dalam terang masih bergaya hidup membenci saudara kita atau tidak mengasihi orang lain. Nah, hari ini saudara, siang ini kita diingatkan kembali, disadarkan kembali bahwa hey, engkau sudah ada dalam hidup. Ketika engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau sudah pindah dari dalam gelap ke dalam terang. Karena itu ekspresikanlah terang yang sudah ada di dalam dirimu. Kalau belum bisa, kalau belum mampu, teruslah mengenal pribadi Kristus itu. Teruslah mengenal siapa yang hidup di dalammu. Berubahlah oleh pembaruan akal budimu, kepercayaanmu, sesuaikan dengan identitasmu yang baru. Kalaupun memang engkau belum pernah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, hari ini jangan keraskan hatimu. Percayalah Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka saat ini juga, saat detik engkau mengaku itu, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Gereja Kepenuhan Kristus.